ya untuk malam ini. Ya kan, kita memang menampilkan beberapa foto yang lumayan nilai artistik, ya kan, yang kemungkinan juga tidak bisa dilihat dari sisi lain gitu loh. Jadi malam ini kita lakukan pelelangan foto itu, hasilnya kita untuk kegiatan sosial. Dalam acara itu, majalah yang diadaptasi dari luar negeri itu juga memamerkan foto-foto unsensor alias foto-foto indah yang tidak layak untuk ditampilkan secara terbuka lewat majalah. Rencana Roy Jekonia untuk naik pelaminan semakin mendekati kenyataan. Persiapan menuju hari bahagia pada tanggal 3 September nanti pun sepertinya nyaris sempurna. Termasuk mempersiapkan sebuah gereja di kawasan Kebayoran Baru yang akan menjadi saksi pengukuhan cintanya dengan seorang wanita bernama Grace. Kalau sebelumnya mantan kekasih Syaharani ini lebih suka menyimpan rencana bahagianya itu, kini Roy yang ditemui usai menyanyi di pagelaran musik Soundrenalin beberapa waktu lalu tidak lagi membantah. Mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan, tidak ada halangan, aku akan melakukan perubahan besar dalam hidupku gitu. Katanya orang-orang peningkatan kualitas hidup katanya. Berbeda dengan calon pengantin kebanyakan, Roy masih saja beraktivitas menjelang minggu-minggu terakhir hari bersejarahnya. Ia pun mengaku tidak banyak mempersiapkan diri untuk melangkah ke hidup yang baru. Nggak ada persiapan khusus. Karena aku sendiri juga nggak terlalu banyak terlibat ya, nggak terlalu banyak tahu. Jadi ya mudah-mudahan tidak ada halangan lah, dan mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa merestui itu aja. Karena kalau kita belajar dari pengalaman dulu-dulu, semua yang direncanakan tuh berantakan. Jadi aku sekarang nggak mau terlalu banyak berharap. Kalau jadi ya jadilah, gitu aja. Meski tidak banyak persiapan, vokalis Bumerang ini mengaku mantap dengan keputusannya untuk mengakhiri masa lajang. Aku selalu berani berkomitmen, maksudnya karena aku pengen kawin, soalnya pengen menikah gitu. Tapi berapa kali ada masalah, terus sekarang aku berani berkomitmen lagi, yang dulu juga berani. Mungkin yang hingga kini ia belum juga siap adalah memperkenalkan wanita yang akan menjadi pendamping hidupnya itu. Kok disembunyikan sih, Mas? Soalnya nggak ditutupin ya kan, kadang suka jalan bareng, cuman orangnya juga mungkin lebih seneng di belakang panggung gitu-gitu, yang nggak ditutupin, tapi kita sendiri juga jarang ketemu. Ini aja udah lama nggak ketemu, tapi ya nggak apa-apa lah gitu loh. Kalau jadi ya jadi. Sejak 1 tahun belakangan ini, grup vokal Ratu mungkin lebih banyak menghasilkan cerita seputar konflik antar personil daripada menghasilkan album baru yang begitu ditunggu-tunggu para penggemarnya. Akhirnya setelah cukup lama dipersiapkan, album baru Ratu pun siap diedarkan. Rencananya tanggal 28 Agustus nanti, duo Maya dan Mulan ini akan meluncurkan album baru mereka dalam format yang baru. Sekitar 10 lagu-lagu bertema cinta mereka suguhkan dalam album kedua Ratu itu. 2 di antaranya adalah lagu anyar, sedang sisanya merupakan lagu-lagu hits Ratu dari album pertama yang dinyanyikan secara kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi papan atas. Kita memang mau launching album Ratu and Friends ya. Akhir bulan ini, alhamdulillah, akhirnya pecah juga. Insya Allah pecah. Akhirnya eksis juga Mulan Kuok ini. Dengan hanya 2 lagu baru, pembuatan album kedua ini terkesan sangat terburu-buru. Namun Maya punya alasan kuat untuk itu. Kita benar-benar memikirkan. Jadi kalau kayaknya terburu-buru enggak juga. Lumayan lama juga sih ya.
Lumayan lama dari bulan April sampai bulan Agustus, kayak 4 bulan ya. Bagi Mulan, vokalis Ratu pengganti Pinkan Mambo, album pertamanya bersama Ratu ini merupakan hadiah paling istimewa di hari ulang tahunnya yang ke-23 yang jatuh pada tanggal 23 Agustus kemarin. Kemarin ulang tahun, deket-deket lagi, udah launching lagu, aduh. Moga-moga Make a Wish-nya itu, iya Make a Wish-nya kemarin tuh ya mungkin ya keluar album itu. Kebetulan dia ulang tahunnya bareng sama anakku. Pokoknya kita sudah memberikan kado lah. Cash and carry. Wah, dia penggemar cash soalnya. Wawancara dengan Ratu kami lakukan di perayaan hari ulang tahun Yan Juana, Senior Director perusahaan rekaman Sony BMG. Selain Maya dan Mulan, sejumlah artis-artis Sony BMG, rekan dan sahabat tampak hadir, ikut memeriahkan acara ulang tahun tersebut. Mas Dhani yang memperakasai acara ini malam ini. Ya, kami sendiri surprise dan sangat bahagia. Teman-teman masih banyak yang mau mengingat kami dan menyayangi kami gitu. Dalam rangka merayakan hari kelahirannya yang kedua, majalah khusus pria FHM menggelar pameran foto. Yang sedikit berbeda, foto-foto yang dipamerkan di sebuah ruang di Hotel Niko Jakarta Pusat Senin malam lalu bukanlah foto-foto pemandangan ataupun peristiwa, melainkan foto-foto yang menampilkan keindahan sosok wanita seperti yang selama ini ditampilkan di majalah tersebut di setiap penerbitannya. Tidak hanya dipamerkan, foto-foto indah pun akan dijual secara terbuka untuk siapa saja yang berniat mengkoleksinya. Rencananya hasil pelelangan foto-foto tersebut akan digunakan untuk aksi sosial. Intinya memang ini lebih cenderung ke pameran tertutup ya untuk malam ini. Ya kan, kita memang menampilkan beberapa foto yang lumayan nilai artistik, ya kan, yang kemungkinan juga tidak bisa dilihat dari sisi lain gitu loh. Jadi malam ini kita lakukan pelelangan foto itu, hasilnya kita untuk kegiatan sosial. Dalam acara itu, majalah yang diadaptasi dari luar negeri itu juga memamerkan foto-foto unsensor alias foto-foto indah yang tidak layak untuk ditampilkan secara terbuka lewat majalah. Sejak kepulangannya menjalankan ibadah umroh minggu lalu, kini Ade Namnung tampak lebih religius. Selama umroh pun, personil trio OIO ini juga mengakui bahwa banyak pengalaman religi yang dapat diambil hikmahnya. Ini cerita Ade Namnung seputar pengalamannya saat beribadah umroh pertengahan Agustus kemarin. Panjang dan penuh keharuan. Karena baru di Tanah Suci Mekahlah Ade Namnung bisa merasakan kebahagiaan, kesedihan, dan keharuan yang mendalam yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Waduh, pengalaman di sana seru banget ya. Di antaranya udah sampai Jeddah aja itu kan pegel ya, perjalanan 9 jam pesawat. Udah gitu istirahat sebentar cuman setengah jam, kita masih naik bis lagi dari Jeddah menuju Madinah itu 6 jam. Jadi total duduk itu 9 tambah 6 15 jam. Itu tepos ya. Tidak hanya sukacita, Ade Namnung pun sempat mengalami kejadian mengganggu saat beribadah di rumah Allah. Aku suka noelin gitu lah. Gitu apa gimana, pokoknya karyawan aku juga ini orangnya rese banget sih tukang noel di sana, dibales loh. Beneran. Di sana dibales. Pulang sholat Jumat kan dempet-dempetan di sana karena di sana cewek juga itu sholat Jumat dan kebetulan di sana pas hari liburnya orang-orang Arab. Ya, jadi selesai sholat Jumat itu berdempet-dempetan, dicoel-coel loh, gue di belakang, ya di sinilah, di pantat lah, apa segala macam itu sampai astagfirullahaladzim ya Allah, mungkin ini perbuatan gue maksudnya di Jakarta gitu ya. Selain menyelami arti kehidupan yang sesungguhnya dan menyerahkan hidup sepenuh hati kepada kuasa Sang Pencipta dengan selalu menyembahnya, Ade pun tak lupa memanjat doa dan harapan selama berada di Mekah. Aku berdoa pertama sih aku dikasih sehat, semen di atas, terus dikasih panjang umur, terus dikasih kerjaan yang baik, mudah-mudahan. Untuk yang satu itu, Ade memang sempat menemukan hambatan. Rencana pernikahannya dengan sang kekasih terpaksa ditunda hingga tahun depan karena belum mendapat lampu hijau dari calon mertua.
hubungan adik dan kekasihnya itu bahkan sempat ikut-ikutan merenggang gara-gara restu yang tidak kunjung didapat. Sebetulnya bukan nggak setuju ya, cuman apa namanya kan terutama dari pihaknya dia, terutama dari pihaknya cewek itu, karena dia tahu pekerjaanku seperti ini, apalagi sering, maksudnya pulangnya lah.